Dahulu kala, wilayah Jawa Timur dipenuhi dengan kisah sejarah yang memukau. Salah satu kisah yang mungkin belum banyak diketahui adalah mengenai perpindahan ibu kota Majapahit ke berbagai tempat, termasuk Tarik dan Daha. Masyarakat umumnya mengenal Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Namun, sebenarnya, ibu kota ini pernah berpindah ke beberapa tempat lain. Salah satunya adalah Tarik, yang kini lebih dikenal sebagai desa di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selain Tarik, ada juga yang menyebut Daha sebagai bekas ibu kota kerajaan Kediri yang bersejarah. Perpindahan ibu kota Majapahit ke Daha ternyata tidak berlangsung begitu saja. Hal ini bahkan memicu peperangan sengit dengan kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Raden Patah, penerus kerajaan Majapahit. Peperangan ini terjadi pada awal abad ke-16 dan menjadi salah satu babak penting dalam sejarah peradaban di Nusantara. Peristiwa ini juga menandai naiknya kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Dengan menggabungkan unsur-unsur Islam dan kebudayaan lokal, Demak mampu menjadi kekuatan dominan di Pulau Jawa pada masa itu. Sejarah perpindahan ibu kota Majapahit ke Daha dan peperangan dengan Demak merupakan cerminan kompleksitas sejarah Nusantara. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya perubahan politik dan kekuasaan dalam membentuk jalannya sejarah suatu bangsa. Majapahit, sebuah kerajaan megah yang berpusat di Jawa Timur, telah mencatatkan namanya dalam lembaran sejarah Nusantara, didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang memerintah wilayah Nusantara. Tak diragukan lagi, ia dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut catatan Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Kepulauan Sulu, Manila, Saludung, Sulawesi, Papua, dan wilayah lainnya. Kehadiran Majapahit tidak hanya meninggalkan warisan sejarah, tetapi juga bangunan-bangunan megah yang menjadi saksi bisu kejayaannya. Sebagai sebuah kerajaan yang besar dan terkenal, Majapahit memiliki ibu kota yang begitu luas, lengkap dengan bangunan-bangunan istana yang megah, mulai dari alun-alun keraton hingga balai-balai yang menjadi bagian integral dari kompleks istana. Setiap struktur menceritakan kejayaan dan kemegahan masa lalu. Tembok batu merah tebal yang tinggi mengelilingi keraton di ibu kota kerajaan, bukan hanya menjadi pembatas fisik, tetapi juga menjadi lambang kekuatan dan keamanan bagi keraton Majapahit. Pintu besar di sebelah barat yang disebut Purawaktra menghadap ke lapangan luas, di tengahnya mengalir parit yang mengelilingi lapangan, di tepi benteng ditanami pohon beringin atau brahmastana, menjadi pemandangan yang memukau. Di dalam benteng, berdiri pura di tengah-tengah, menyimbolkan kehadiran spiritual yang kuat. Panggung tinggi di sebelah timur pintu besi menjadi tempat penting bagi pertemuan dan upacara keagamaan. Di sekelilingnya, deretan gedung-gedung menjulang ke langit, menciptakan pemandangan yang memukau bagi siapapun yang melihatnya. Balai prajurit, tempat bermusyawarah para menteri dan perwira, serta Balai Agung Manguntur dengan lapangan watangan yang luas, semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Istana Majapahit. Di tengah-tengah kompleks, penangkilan menjadi tempat duduk para pujangga dan para menteri. Sementara di sebelah timur jalan, bangunan indah yang tinggi menjadi tempat bertemunya sang raja dengan para tamunya. Dari barat ke timur, jalan-jalan yang dihiasi rumah-rumah dan pohon-pohon tanjung mengarah pada halaman yang luas dan rata. Di bangunan yang indah tersebut, sang raja menyambut tamunya dengan penuh keagungan. Bangunan-bangunan istana yang berkelompok-kelompok, dengan atap yang bertingkat-tingkat, menjadi bagian tak terpisahkan dari keindahan kompleks Keraton Majapahit. Pada tahun 1513, catatan Tom Pires mengungkapkan tentang seorang raja bernama Batara Vigiaya atau Batara Wijaya di Pulau Jawa. Ibu kotanya disebut-sebut berada di Dayo atau Daha. Namun, yang menarik adalah apa yang diungkap oleh memoar Prof. Dr. Ayat Rohaedi, atau yang akrab disapa Mang Ayat, seorang guru besar dengan segudang pengetahuan tentang sejarah. Mang Ayat mengungkapkan bahwa segalanya berasal dari Nagara Kertagama, karya Puprapanca, berupa penobatan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit, ungkapnya. Pada tahun 1917, kitab Prapanca diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, dan pada tahun 1920, Ir Maclean Sponte melakukan kunjungan kerja ke daerah Mojokerto hingga Trowulan. Di sana, dia menemukan sejumlah bangunan yang telah menjadi reruntuhan, tetapi masih memancarkan keagungan masa lalu. Tanpa melakukan Widyapurba karena bukan seorang Widyapurbaman,
McLean Sponte dengan yakin menyatakan bahwa itulah ibu kota Majapahit. Fakta ini menjadi semakin meyakinkan setelah semua peneliti Majapahit mengamini dugaan tersebut. Sehingga, Trowulan akhirnya dinyatakan sebagai ibu kota kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Nama Trowulan sudah dikenal sejak awal abad ke-16, seperti yang disebutkan oleh Wardenar pada tahun 1815, dan saat ini, Trowulan menjadi nama sebuah desa dan kecamatan yang memiliki sejumlah peninggalan Majapahit yang masih dapat disaksikan. Arkeolog A.S. Wibowo, yang pernah bertugas di situs Trowulan, juga mengutip keterangan dari Insinyur McLean Sponte dalam mencari asal-usul nama Trowulan. Semua itu memperkuat argumen yang disampaikan oleh Mang Ayat. Dengan demikian, Trowulan bukan hanya menjadi nama sebuah desa dan kecamatan, tetapi juga menjadi jejak sejarah yang mengagumkan dari masa kejayaan Majapahit. Semoga ulasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran dan keindahan sejarah Nusantara. Kontroversi seputar kebenaran Trowulan sebagai ibu kota Majapahit telah menjadi bahan perdebatan di kalangan peneliti. Meskipun banyak temuan arkeologis yang mendukung klaim tersebut, ada juga data yang menimbulkan keraguan. Dikutip dari buku Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian, karya Agus Munandar, temuan arkeologis di Trowulan menegaskan bahwa Trowulan merupakan situs permukiman dan bahkan kota. Namun, beberapa data menunjukkan keraguan tentang Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Kitab Pararaton mencatat asal mula kota Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya di daerah Hutan Tarik atau Trik, dekat muara Sungai Brantas. Lokasi ini berbeda jauh dengan lokasi Trowulan yang sekarang, menimbulkan keraguan apakah Trowulan benar-benar merupakan ibu kota Majapahit. Para peneliti juga menyoroti perbandingan uraian Empu Prapanca dalam Nagara Kertagama dengan peninggalan yang ada di Trowulan. Meskipun beberapa peninggalan cocok dengan uraian Prapanca, lokasi pusat keraton masih menjadi perdebatan. Belum ditemukannya bukti pasti peninggalan keraton Majapahit di Trowulan membuat keyakinan bahwa Trowulan adalah ibu kota Majapahit semakin disangsikan. Meskipun McLean Sponte mengaitkan uraian Nagara Kertagama dengan peninggalan Trowulan, tetap saja tidak ada catatan prasasti atau karya sastra yang mengungkap pemindahan ibu kota ke Trowulan. Salah satu hal yang menimbulkan keraguan adalah penataan saluran air di Trowulan yang tidak diungkit oleh Empu Prapanca. Begitu pula dengan kolam segaran yang besar dan impresif, yang seharusnya diuraikan jika Trowulan benar-benar ibu kota Majapahit. Keempat data ini menimbulkan keraguan bahwa Trowulan adalah ibu kota Majapahit di masa lalu. Meskipun masih menjadi misteri, debat ini terus menghadirkan tantangan bagi para peneliti untuk mengungkap kebenaran sejarah yang sesungguhnya. Ternyata, kejayaan Majapahit yang legendaris masih meninggalkan jejak-jejaknya yang mengagumkan hingga kini. Kota Raja Majapahit, juga dikenal sebagai Wilwatik Tapura, memiliki peninggalan yang mencengangkan di beberapa kecamatan Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Trowulan. Jejak-jejak ini masih berdiri megah, mengungkap keindahan dan kebesaran zaman dahulu dalam bentuk sejumlah candi, gapura, kolam, dan petirtaan. Mari kita telah detail dari peninggalan-peninggalan Majapahit ini. Candi Tikus, tersembunyi di Dusun Kraton, Desa Temon. Candi ini menjadi bukti monumental kehadiran Majapahit. Dipugar pada tahun-tahun 1984 sampai tahun 1989, candi ini memiliki struktur megah dengan 46 pancuran berbahan batu andesit, menggambarkan kesucian bagi umat Hindu dan Buddha pada masa itu. Candi Bajang Ratu, sebuah gapura yang megah, dikenal sebagai pintu gerbang menuju bangunan suci yang memperingati wafatnya Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Situs lantai segi 6, ditemukan di Dusun, Desa Sentonorejo. Situs ini mengungkap sisa-sisa lantai bangunan permukiman kuno zaman Majapahit, memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Jejak-jejak ini tidak hanya menjadi peninggalan bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari kemegahan dan kehebatan kerajaan Majapahit, sebuah perjalanan menakjubkan ke masa lalu yang masih menyimpan banyak misteri untuk dipecahkan.